crack open. Inilah penampakan bencana terbesar sepanjang sejarah. Gempa dahsyat disertai tsunami puluhan meter meratakan seluruh kawasan San Francisco. Gimana kengeriannya? Inilah San Andreas. Film diawali dengan seorang cewek yang tertimpa longsor di tebing San Fernando Valley. Mobilnya terperosok ke jurang. Untungnya si cewek tersebut masih selamat lantaran mobilnya tersangkut di tepi jurang. Tak lama datanglah Ray, kepala pilot helikopter pemadam kebakaran beserta kawan-kawannya. Dengan sedikit susah payah, Ray akhirnya berhasil menyelamatkan cewek tersebut tepat sebelum mobilnya jatuh ke jurang. Scene berpindah ke Dr. Kim Park yang mendapatkan data mengenai gempa bumi yang bersumber di Nevada. Dia segera melaporkan data tersebut ke rekan kerjanya yaitu Dr. Lauren yang juga merupakan sesama seismolog. Sekedar info nih, seismolog merupakan orang yang ahli di bidang gempa bumi. Lanjut, Kim dan Lauren memutuskan untuk pergi ke Nevada dan memeriksanya secara langsung. Di rumah, Ray menerima telepon dari anaknya Black. Ini dia cungapnya, cantik kan? Black berharap Ray dapat mengunjunginya ke California. Sembari teleponan sama Black, Ray juga dapat gugatan cerai dari istrinya, Emma, yang memutuskan untuk melanjutkan kehidupannya tanpa Ray, dan kini berpacaran dengan seorang pengusaha kaya bernama Daniel. Kembali ke Kim dan Lauren yang kini berada di bendungan Hoover, Nevada. Tanpa buang-buang waktu, mereka segera cek and recheck sikon di bendungan tersebut. Tiba-tiba detektor gempa mereka mendeteksi lonjakan getaran dan terjadilah gempa bumi berkekuatan 7,1 skala Richter. Orang-orang pun berhamburan dan berlarian untuk menyelamatkan diri. Sementara Dr. Kim yang telah berhasil keluar dari dalam bendungan melihat seorang gadis kecil yang ketakutan. Dia pun lantas menggendongnya sambil berlari. Gadis tersebut berhasil selamat, namun sayangnya kaki Kim tertusuk dan tersangkut besi beton. Dia pun mati bersama dengan runtuhnya bendungan itu. Bencana itu tercatat sebagai gempa terbesar yang pernah terjadi di Nevada. Scene berpindah ke Ray yang kini berada di California. Di sana, dia bertemu Black, Emma, dan Daniel. Baru juga ketemu, tak lama Ray dapat panggilan tugas lagi nih. Dia harus mengevakuasi para korban gempa bumi Nevada yang baru saja terjadi. Ray jadi gak bisa nganterin Black liburan ke San Francisco. Begitu dah nasib jadi Basarnas mah. Akhirnya Black ditemanin Daniel yang kebetulan ada kepentingan bisnis di San Francisco. Mengetahui Emma dan Black yang berencana pindah rumah, Ray pun kesal karena dia tak diberitahu sebelumnya. Dia lantas pulang dan kembali bertugas. Singkat cerita, Daniel mengajak Claire ke kantornya di San Francisco. Daniel pergi rapat, sedangkan Claire menunggu Daniel di ruang tunggu. Di sana, dia bertemu seorang pria bernama Ben dan adiknya Ollie, yang bertujuan untuk melamar pekerjaan di kantor Daniel. I'm Blake, by the way. Oh yeah, I'm Blake. Di Caltech, Lauren mendapatkan informasi baru. Berdasarkan data stasiun pemantauan, tingkat getaran kini terjadi di sepanjang patahan San Andreas, di mana getaran tersebut berasal dari San Francisco yang berkekuatan 20 kali lebih kuat dari gempa di Nevada tempo hari. Dan jika hipotesis Lauren benar, maka seluruh lempengan San Andreas yang mencakup Los Angeles sampai San Francisco akan terkena dampaknya. Sementara itu, di LA, Emma yang sedang makan siang mendapatkan telepon dari Ray yang sedang bertugas. Ray bilang bahwa dia belum siap kehilangan Emma dan Black. Tiba-tiba, seluruh gedung bergetar karena gempa yang begitu dahsyat. Mengetahui hal tersebut, Ray menyuruh Emma untuk segera pergi ke rooftop gedung agar dia bisa menyelamatkannya dengan menggunakan helikopter. Ternyata tidak hanya di Los Angeles, tapi seluruh California merasakan dampak dari gempa dahsyat berkekuatan 8,5 skala Richter ini. Para seismolog di Caltech juga meyakini seluruh patahan San Andreas telah aktif dan gempa tersebut kini menuju ke San Francisco.
Keadaan semakin kacau, di mana gempa susulan melanda. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri dan beberapa orang mati. Dengan susah payah, Emma akhirnya berhasil mencapai rooftop seperti permintaan Ray. Di atas, Emma menyaksikan keadaan yang sangat mencekam, di mana gedung-gedung tinggi pencakar langit mulai runtuh satu persatu. Tiba-tiba lantai pijakannya runtuh yang membuat ia harus merangkak naik melalui puing-puing bangunan. Tibalah Ray di TKP, dia segera menurunkan tanduk keselamatan. Dengan sigap, Emma berlari ke tandus sembari menghindari kepulan asap abu yang berasal dari gedung sebelah yang runtuh. Dengan susah payah, akhirnya Ray dan Emma berhasil selamat. Sementara itu, Daniel dan Black yang masih berada di parkiran gedung merasakan dampak gempa yang menyebabkan mobilnya terjebak dan membuat kaki Black tersangkut. Saat Daniel kembali ke kantor untuk meminta tolong, keadaan sangat kacau. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri dan melihat orang-orang mati tertimpa reruntuhan, Daniel yang panik malah pergi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Emang bangke ini si Daniel. Anak orang main tinggal-tinggal aja. Untungnya, Ben yang ada di sana menyadari bahwa Black sedang dalam bahaya dan lantas pergi ke parkiran untuk menolongnya. Di dalam mobil, Black hanya bisa terus meminta tolong. Dia lantas menelpon Ray dan mengatakan kondisinya saat ini. What is it? No, we're dead. What? I'm stuck in a limbo. Ray sadar bahwa tim penyelamat tak akan tepat waktu menyelamatkan Black. Dia pun memutuskan untuk pergi ke sana dan menyelamatkan Black secara langsung. Saat situasi semakin memburuk, datanglah Ben dan Ollie. Awalnya mereka kesulitan menolong Black karena reruntuhan bangunan yang sangat berat. Ben lantas menggunakan dongkrak untuk mengangkat puing-puing tersebut. Tapi tetap tidak berhasil. Tak habis akal, Ben pun menusuk ban mobil yang membuat puing-puing sedikit terangkat. Itu membuat kaki Black lepas, dan akhirnya Black berhasil diselamatkan. Tak lama, bangunan kembali bergetar. Mereka pun segera pergi dari gedung dan mencari tempat perlindungan. Mereka memutuskan pergi ke toko elektronik agar bisa menghubungi Ray karena jaringan ponsel tidak bisa digunakan. Oh, thank God, honey. Di tempat lain, Lauren mendapat data baru, di mana kekuatan gempa kini menjadi 9,1 skala Richter. Tak hanya itu, tingkat getaran masih berada di level yang sama dan sangat mungkin lebih tinggi yang menandakan gempa bumi masih belum berakhir, atau bisa dibilang adanya gempa susulan yang jauh lebih dahsyat. Lauren memutuskan untuk memberitahu semua orang melalui siaran televisi. Sementara itu, Black, Ben, dan Ollie tiba di toko elektronik. Black akhirnya menemukan telepon putar jadul dan berhasil menghubungi Ray. Black menggambarkan kondisinya sekarang dan memberitahu kelakuan si bangke Daniel pada Emma. Di perjalanannya menuju San Francisco, Emma dan Ray mengalami kendala pada mesin helikopternya. Mereka pun terpaksa harus melakukan pendaratan darurat. Meskipun tak mulus, mereka berhasil selamat dan mendarat di sebuah supermarket. Situasi pasca terjadinya gempa menjadi tak terkontrol. Orang-orang panik dan penjarahan terjadi di mana-mana. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan menggunakan sebuah mobil yang ditinggal pemiliknya. Di Caltech, Lauren memperingatkan seluruh masyarakat melalui liputan berita mengenai gempa susulan berkekuatan jauh lebih besar yang akan melanda Francisco. Dia lantas menyarankan orang-orang di San Francisco untuk segera mengevakuasi diri masing-masing. Sementara itu, perjalanan Emma dan Ray harus terhenti karena jalan yang akan mereka lalui kini telah hancur dan terbelah. Saat hendak putar arah, mereka bertemu dengan pasangan tua yang memperingatkan mereka untuk tidak melanjutkan perjalanan karena semua jalan tidak bisa dilewati, kecuali lewat jalan tol yang jaraknya 70 mil dari tempatnya sekarang. Melihat si patua memakai topi berlogo pesawat, Ray segera meminta mereka untuk mengantarkannya ke sana. Akhirnya, Ray dan Emma memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat.
dan memberikan mobilnya pada pasangan tua tersebut. Setelah itu, mereka pun terbang menuju San Francisco. Kembali ke San Francisco, Black, Ben, dan Ollie melanjutkan perjalanan bersama orang-orang lainnya. Di sana mereka melihat tempat tujuan mereka, yaitu Menara Koit yang telah hancur. Mereka pun memutuskan untuk mengubah rencana mereka dan pergi ke tempat tinggi terdekat lainnya, yaitu Nob Hill, agar bisa menghubungi Ray dan bertemu di sana. Singkat cerita, Ray dan Emma sampai di San Francisco, namun mereka tidak bisa mendaratkan pesawat karena bandara di lokasi tersebut telah hancur. Karena tak ada cara lain, Ray memutuskan untuk terjun menggunakan parasut bersama Emma. Mereka pun berhasil mendarat di sebuah stadion baseball. Sementara itu, Black, Ben, dan Ollie melanjutkan perjalanan mereka. Tiba-tiba, bumi kembali bergetar. Di tengah guncangan tersebut, kaki Ben terkena pecahan kaca yang berasal dari reruntuhan gedung. Black pun mencabut kaca tersebut dan mengikat kaki Ben menggunakan bajunya. Gempa tersebut kini berkekuatan 9,6 skala Richter, merupakan yang terbesar sepanjang sejarah dan membuat bumi berguncang hebat. Jembatan hancur, bahkan gedung-gedung pencakar langit pun runtuh. Di tempat lain, Ray yang melihat air laut yang surut dengan cepat, dia menyadari bahwa tsunami akan segera menerjang San Francisco. Alih-alih menghindar, Ray dan Emma malah menyongsong gelombang tsunami menggunakan kapal untuk menghindari dampak langsung gelombang tsunami. Black, Ben, dan Ollie yang menerima peringatan dini mengenai tsunami akhirnya memutuskan untuk berlindung di gedung pencakar langit yang diciptakan oleh Daniel. Sementara itu, Ray dan Emma yang mengendari perahu berhasil melaju dan menerobos gelombang tsunami raksasa. Saat hampir mencapai puncak, mereka hampir tertimpa oleh kapal kargo yang juga ikut terbawa gelombang pasang tsunami tersebut. Daniel yang kebetulan berada di jembatan pada saat gelombang tsunami menerjang, tertimpa oleh kontainer pengirim yang jatuh dari kapal kargo dan membuatnya mati seketika. Setelah berhasil bertahan, mereka pun memutuskan pergi ke lantai yang lebih tinggi lagi untuk berlindung. Black lantas menyuruh Ollie untuk mencari handuk kering dan lantas memeriksa luka dari Ben. Dan yang kalian tunggu-tunggu akhirnya terjadi di sini. Sementara itu, Ray dan Emma mencari keberadaan Black dengan menjelajahi kota yang kini telah hancur lebur menggunakan perahu bot. Mereka hanya bisa melongo melihat kondisi kota San Francisco sekarang. Ollie yang sedang mengambil air melihat Ray dan Emma. Mereka terus memanggil-manggil Ray dan Emma. Namun mereka tidak kunjung mendengarnya. Dengan cerdik, Black menggunakan laser Ollie yang dulu ia dapatkan di toko elektronik. Dan itu berhasil menarik perhatian Emma dan Ray. Mereka sangat senang mengetahui Black masih hidup dan tiba-tiba gedung tersebut mulai runtuh hingga membuat Ben dan Ollie terpisah dengan Black. Black terperangkap di dalam ruangan yang hampir tergenang dengan air. Tanpa pikir panjang, Ray langsung melompat ke dalam air dan menuju ke tempat Black. Namun sayangnya, mereka terhalang dinding kaca yang membuat Ray kesulitan untuk mengeluarkan Black dari sana. Tak lama, air memenuhi seisi ruangan hingga membuat Black tenggelam. Tak ingin kehilangan untuk kedua kalinya, Ray melakukan segala upaya hingga akhirnya dia berhasil membawa Black ke permukaan tempat di mana Ollie dan Ben berada. Melihat gedung yang sebentar lagi runtuh, Emma memutuskan untuk menerobos gedung dengan perahu bootnya dan membawa semuanya ke tempat yang aman. Di perahu, Ray tampak lelah, yang terus memompa dada Black yang belum juga sadarkan diri. Pada akhirnya, semuanya terharu bahagia melihat Black yang kembali siuman. Rentetan gempa dahsyat ini pun berakhir. Pemerintah berterima kasih pada semua pihak yang telah bekerja optimal sehingga korban jiwa dapat diminimalisir. Di akhir scene, kita diperlihatkan kota San Francisco sedang dalam pemulihan pasca gempa. Juga Ray dan Emma yang akhirnya rujuk kembali dan mencoba untuk menjalani hidup yang lebih baik. Dan film pun tamat.
Film yang keren abis sih kalau menurut Bang Dickson. Plotnya keren, landscape-nya juga bagus, efeknya juga memanjakan mata. Oke, sampai di sini dulu ya alur cerita film San Andreas. Sampai ketemu lagi di channel Main Film tentunya bersama Bang Dickson yang handsome ini. Terima kasih bagi yang terus stay di channel Main Film. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Kasih tahu kakak, adik, emak, bapak, kakek, nenek, tetangga, temen, semuanya deh pokoknya. Biar Bang Dickson makin semangat bikin kontennya. Dan adios.